Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 kelas A akan mempresentasikan mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada mata kuliah Psikologi Industri dengan studi kasus pada PT Freeport di Papua. Saya, Salsabila Herunisa, Saya Husna Amalia Variasa, NIM 122190143. Selanjutnya adalah gambaran umum dan sejarah perusahaan PT Freeport Indonesia. Untuk sejarah berdirinya PT Freeport Indonesia dimulai pada tahun 1923 yang berawal dari sebuah ekspedisi yang dilakukan oleh seorang ahli geologi muda yang bernama Jans Cartens, yang diberi nama ekspedisi Cartens. Pada saat itu, Jans menemukan Gunung Biji. Setelah itu, ekspedisi dilanjutkan oleh geologi lainnya yang mencari tahu kandungan mineral yang terdapat dalam Gunung Biji yang ditemukan tersebut. Hingga akhirnya seorang pekerja dari PT Freeport yang bernama Forbes Wilson melakukan ekspedisi lanjutan, kemudian mengembangkan penemuan-penemuan yang dibacanya dari geologi terdahulu yang melaksanakan ekspedisinya, yaitu Jans Cartens. PT Freeport merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari PT Freeport McMoran dan Mining Industry Indonesia. PT Freeport Indonesia melakukan penambangan dan pemrosesan biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia memasarkan konsentrat ke seluruh penjuru dunia, terutama ke smelter tembaga dalam negeri, yaitu PT Smelting. PT Freeport Indonesia beroperasi di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Timika, Provinsi Papua, Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral, kegiatan operasi dan penambangan PT Freeport Indonesia berada di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Operasi penambangan PT Freeport Indonesia meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan biji menjadi konsentrat yang mengandung tembaga dan emas. Untuk visi misi dari PT Freeport Indonesia, yang pertama visinya menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Untuk misinya yaitu berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakat, pengembangan SDM, tanggung jawab, dan sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya adalah deskripsi geografis dari PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia beralamatkan di Jalan Mandala Raya Selatan, nomor 1, Kuala Kencana, Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, dan berkantor pusat di Plaza 89, Lantai 5, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Selanjutnya, definisi rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana pegawai untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam fungsi pekerjaan employee function pegawai selama ini diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan diadakan rekrutmen, pastinya juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuan tersebut diantaranya menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai, kemudian untuk membantu, kemudian untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan, dan terakhir untuk memenuhi tanggung jawab
perusahaan dalam upaya misalnya calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja biasanya dilakukan oleh organisasi perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Kemudian, perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan, diantaranya adalah tidak mahal, promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai, kemudian tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama, karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Namun, dengan demikian, perekrutan dari dalam juga berarti terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Kemudian untuk kegiatan perekrutan itu terdapat 2 metode. Yang pertama, sumber rekrutmen internal dan sumber rekrutmen eksternal. Untuk sumber rekrutmen internal, karyawan yang terbaik untuk mengisi posisi lowongan bisa didapatkan dari internal perusahaan. Posisi yang kosong dapat diberikan kepada karyawan yang dianggap cocok untuk memotivasi karyawan yang terkena dampak dan karyawan lain untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan cara promosi, rotasi, bahkan demosi. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu definisi dari seleksi. Seleksi merupakan usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan suatu pekerjaan pada perusahaan tersebut. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan mengerjakan pekerjaan. Selain itu, seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah si pelamar diterima atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada dalam uraian jabatan. Berikut ini salah satu definisi seleksi menurut para ahli, yaitu menurut Sondang P. Siagian, seleksi yaitu apabila sekelompok pelamar sudah diperoleh melalui berbagai kegiatan rekrutmen, proses selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang akan ditolak. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari definisi menurut ahli tersebut, seleksi yaitu suatu kegiatan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memilih calon karyawan mana yang lebih memenuhi kriteria atau dikerjakan di suatu perusahaan dan sesuai dengan prasyarat jabatan. Maka, betapa pentingnya proses seleksi untuk memberikan akan sifat, watak, kemampuan para pelamar yang dibutuhkan. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai definisi penempatan tenaga kerja. Terdapat berbagai masalah dalam perusahaan yang menjadi kekhawatiran, yaitu masih ditemukannya berbagai karyawan yang secara sempurna dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian adanya ketidakpuasan dalam posisi pekerjaan, serta menurunnya produktivitas dalam meyakinkan target yang diinginkan oleh perusahaan. Hal ini karena kekurangan kedisiplinan dalam waktu penyelesaian tugas, sehingga membuat pekerjaan tertunda. Dengan pekerjaan yang tertunda tersebut, secara otomatis dapat menghambat operasional pekerjaan dan hal ini mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan tersebut di mata manajemen. Penempatan kerja adalah perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan, baik penempatan karyawan baru maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. Next.
Selanjutnya yaitu struktur organisasi di PT Freeport Indonesia. Untuk struktur organisasi di PT Freeport Indonesia terdapat beberapa struktur, yaitu presiden komisaris, wakil presiden komisaris, dan wakil komisaris. Lalu pada Dewan Direktur terdapat presiden direktur, wakil presiden direktur, dan direktur. Selanjutnya, pada tugas jabatan yang ada di PT Freeport Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama ada jajaran komisaris. Tugas dan tanggung jawab utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Jajaran komisaris memiliki fungsi diantaranya yang pertama, mengawasi jalannya perusahaan secara berkala dan mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh perusahaan. Kemudian menentukan siapa yang menjadi direktur, menyetujui rencana perusahaan yang akan diajukan oleh pimpinan perusahaan, dan yang terakhir memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah jajaran direksi. Jajaran direksi memiliki tugas dan tanggung jawab utama. Direktur yaitu bertanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan. Selanjutnya, ada General Manager. General Manager adalah fungsi jabatan kerja yang tertinggi di sebuah perusahaan setelah presiden direktur atau pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan. General Manager memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu memimpin perusahaan menjadi motivator bagi karyawan, mengelola operasional harian perusahaan, merencanakan dan melaksanakan mengkoordinasi pegawai, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas perusahaan, mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di perusahaan. Selanjutnya yaitu ada shift finansial. Shift finansial merupakan fungsi kerja di suatu perusahaan yang bertugas merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Seorang shift finansial bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan dan mengambil keputusan penting dalam suatu investasi pembelajaran perusahaan. Salah satu tugas utama shift finansial yaitu bekerja sama dengan manajer lain, bertugas merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan tersebut, termasuk perencanaan umum dan keuangan perusahaan. Lanjut. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia di PT Freeport. Yang pertama yaitu definisi menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Marwansyah, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian komisi dan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Yang kedua yaitu mengenai efektivitas sumber daya manusia. Pada tahun 2011, PT Freeport Indonesia memperkerjakan lebih dari 11.300 karyawan langsung dan lebih dari 12.000 karyawan kontraktor. Presentasi jumlah karyawan langsung PT FI adalah 65,53% non-Papua, 32,91% Papua, dan 1,55% asing. Sedangkan presentasi jumlah karyawan PT FI ditambah perusahaan mitra dan kontraktor termasuk institusi pertambangan Nemangkawi atau IPN adalah 9,7% Indonesia dan 2,30% asing.
Sejak tahun 1996, perusahaan telah mengadakan jumlah karyawan Papua, dan 10 tahun jumlah karyawan Papua ini di tingkat staf meningkat 4 kali lipat. Jumlah staf karyawan Papua di tingkat supervisor 6 kali lipat, dan karyawan Papua memegang fungsi strategis manajemen di PT FI, yaitu 5 vice presiden dan 74 jajaran manajerial. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2003 dibangun Institusi Pertambangan Nemangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap maupun perilaku profesional di bidang operasi penunjangnya. PT Freeport Indonesia juga bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Kursus Indonesia atau LSPIKI untuk mewajibkan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi seluruh tenaga instruktur perusahaan tersebut, di mana terdapat program magang selama 3 tahun dan 4 bulan masa belajar off-job dan 8 bulan on-job. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kompetensi sumber daya manusia. PT FI dan SPSI telah menyelesaikan semua perselisihan upah dan menandatangani perjanjian kerja bersama PKB yang ke-17 pada periode 2011 sampai 2013. Klausul di bawah PKB 2011-2013 telah memenuhi aspirasi para pekerja dengan peningkatan gaji pokok sebesar 40% efektif selama periode 2 tahun. Selanjutnya, selanjutnya adalah sistem rekrutmen di PT Freeport Indonesia. Untuk sistem rekrutmen pada PT Freeport Indonesia, ini seperti pada perusahaan lain pada umumnya, dengan melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut adalah identifikasi terlebih dahulu posisi baru atau pergantian karyawan di PT Freeport Indonesia. Salah satu cara terbaik untuk melihat hal ini adalah adanya keadaan di mana karyawan memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan. Lalu selanjutnya, buat rencana perekrutan berdasarkan informasi tersebut. Pikirkan bagaimana tim HRD akan mempublikasikan informasi lowongan, siapa yang akan meninjau proses secara keseluruhan, serta siapa saja yang akan berpartisipasi ketika proses wawancara. Selanjutnya, informasikan lowongan ini termasuk pada karyawan lama, karena besar kemungkinan ada kandidat internal perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, dilaksanakan wawancara kandidat yang berkualitas, lalu periksa referensi dan latar belakang dari kandidat, lalu pilih orang yang berkualitas dari sekumpulan kandidat, lalu membuat penawaran dan memberikan informasi kepada kandidat yang belum berhasil. Setelah itu, untuk kandidat yang berhasil, lakukan negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Selanjutnya adalah sistem seleksi di PT Freeport Indonesia. Di PT Freeport Indonesia terdapat banyak sistem seleksi, salah satunya adalah sistem seleksi untuk FGP atau Fresh Graduate Program. Sistem seleksi pada PT Freeport Indonesia ini sama dengan seleksi kerja pada umumnya, dengan membuka lowongan pekerjaan melalui website, atau memberikan undangan pada universitas terpilih. Untuk tahapannya adalah menyeleksi berkas-berkas seperti CV, ijazah, dan beberapa sertifikat yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tes berupa tes kompetensi dasar yang meliputi tes wawasan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Jika lolos dalam tahapan tes, maka selanjutnya akan dihubungi dari pihak perusahaan dan melakukan tes wawancara, tes kompetensi bidang substansif. Jika tahapan ini lolos, lalu karyawan mengikuti beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan dan program GDP atau Graduate Development Program selama 3 bulan di PT Freeport Indonesia. Selanjutnya adalah sistem penempatan kerja di PT Freeport Indonesia. Terkait dengan penempatan yang dilakukan oleh PT
Freeport Indonesia yang menjadi pertimbangan dalam menempatkan karyawan adalah tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan tersebut atau dicocokkan dengan kemampuan dari karyawan tersebut. Selain itu, perusahaan juga terjadi penanaman nilai dan moral membuat karyawan tersebut secara tidak langsung belajar untuk menerapkan nilai-nilai tersebut seperti sikap, disiplin, bekerja memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian kondisi lingkungan yang nyaman juga mendukung karyawan tersebut untuk lebih konsentrasi dalam bekerja. Kendala yang dihadapi dalam proses penempatan karyawan di PT Freeport Indonesia selama ini yaitu seperti alasan-alasan pribadi dari karyawan tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak PT Freeport Indonesia akan melakukan pertanyaan ulang kepada karyawan tersebut bagaimana untuk kedepannya dalam berkontribusi pada PT Freeport Indonesia. Selanjutnya adalah saran kesimpulan untuk presentasi kami. Untuk tujuan dan definisi rekrutmen dan seleksi itu semua perusahaan sama, namun biasanya berbeda sistemnya. Untuk PT Freeport Indonesia ini pada umumnya sama dengan perusahaan lain, namun terdapat beberapa misalnya dalam kualifikasinya. Mungkin harus memiliki skill berbahasa Inggris yang baik, karena PT Freeport Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari PT Freeport McMoran yang merupakan perusahaan dari luar negeri. Sehingga untuk pekerjanya diharapkan dapat berbahasa Inggris agar lebih mudah dalam komunikasi saat bekerja nanti. Untuk sistem rekrutmen sendiri juga melihat dari segi latar belakang, mewawancarai dan mempublikasi lowongan, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk penempatan kerja tentunya pertimbangannya akan dicocokkan dengan kemampuan karyawan, baik maupun kemampuan individu maupun moral dari karyawan tersebut sebagai penyeimbang. Saran untuk PT Freeport adalah pada sistem seleksi perusahaan di mana akan lebih baik dan jika penyebarannya lebih luas. Secara kualifikasi sudah bagus, lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan berita lowongan pada website agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti kejadian yang sudah terjadi. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Maaf jika masih banyak ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.